Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Di video asistensi kali ini kita akan menjelaskan tentang perhitungan Excel Analysis Granular bagian grafik. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita mulai benar-benar dari kosong ya. Cara memunculkan template grafiknya itu kalian klik Insert, kemudian Captures, dan pilihan garis patah-patah. Atau nama lainnya itu Sketchers with Strengths, Lines, and Markers. Nah, di sini kita kasih outline dulu, warnanya hitam ya, bebas. Oke, nah, ini diperbesar. Oke, series data di add gitu. Add-nya gimana? Di sini series name-nya kita tulis aja analisis saringan. Nah, series X values-nya itu masukin aja nilai diameter ini. Dan series Y values-nya jangan lupa dihapus, lalu masukkan semuanya ini. Dan klik OK. Oke, udah, kita akan lihat tampilan seperti ini. Nah, ini perlu di setting lagi agar skalanya logaritma. Caranya gimana? Kita klik, kita zoom sedikit, kita klik bagian ini, sumbu X-nya, horizontalnya, dan klik kanan, format axis, dan minimumnya itu 0,0001. Nah, maksimumnya itu 100. Nah, selanjutnya itu, nah ini ya, logarithmic scale dengan base 10 dan values in reverse ordernya juga dicentangin. Selanjutnya langsung ke number dengan decimal place 4. Oke, sudah, langsung oke. Maksudnya silang. Sini, nah sumbu Y nya kan berubah ke tengah. Caranya klik sumbu Y nya, klik kanan, format axis, lalu pergi ke labels. Nah, labels positionnya ini kita ubah ke height. Kemudian decimal place-nya kita ubah jadi 0. Lagi ya. Selanjutnya maksimumnya ini jangan lupa 100 agar 100% gitu. Majornya 10 ya, agar garisnya ini terbagi menjadi 10. Oke, sudah. Selanjutnya klik charts area, tanda plus ini, charts element, dan axis title. Bagian ini, chart area yang kecil ini kita kecilkan. Kenapa? Agar judulnya ini bisa digeser ya. Terus ya. Nah, dan bagian sumbu Y tulis aja persen lolos. Satuannya jangan lupa, yaitu persen. Dan teksnya agak digedein lagi. Berapa ya? 14. Oke. Selanjutnya bagian X-nya juga diubah, yaitu diameter saringan dengan satuan milimeter. Ini kita bold dan size-nya disamain aja kayak tadi 16. Untuk analisis saringan juga di bold juga dan size-nya 18. Untuk ukurannya disesuaikan. Jika udah seperti ini, kita dapat template graphnya. Selanjutnya tinggal select data ke 4 tabel ini, kecuali ini nggak perlu ya. Maka dari itu kita cukup ketiga tabel ini aja. Caranya gimana? Kalian ke charts area, boleh klik kanan select data. Ini aku contohkan
masing-masing satu ya. Kita add series name, series name-nya ini, dan series X values-nya kita blok sumbu X-nya 2 itu, dan series Y values-nya dihapus dulu karena ada teks tadi, dan blok juga. Kita lakukan lagi. Series Y values-nya juga. Oke, nah ini dilakukan semuanya sampai batas D horizontal yang 10. Untuk judul masing-masing batas-batas D ini dikasih P sama H untuk menandakan itu vertikal dan horizontal. Oke, mungkin langsung saya percepat saja ya videonya. Oke, gitu juga pada batas-batas di vertikal dan di horizontal sama saja. Diklik judulnya, series X values, oke, dan series Y values. Lanjut. Oke, ini udah semua. Jika udah semua, langsung saja klik OK. Nah, di sini kan batas-batas di vertikal sama batas-batas di horizontalnya masih terhide. Karena apa? Karena bagian ini masih 0. Kita panggil dulu, misal 0,05. Jadi dia muncul ya, semuanya. Ini nanti trial error, teman-teman sekalian. Caranya gimana? Oke, kita kasih cara dulu pada persen lolos ke 60. Kita tuh cari diameternya berapa. Jadi pada saat persen 60% itu kita tarik garis sampai ke garis lengkung ini dan tarik ke bawah. Nah, ini kan daerah yang ini ya, 0,1 sampai 0,01. Nah, untuk mempermudahnya saja kita grafiknya diperbesar. Nah, ini agar apa? Agar titiknya tuh lebih detail gitu. Ini kan di antara 0,1 sampai 0,01. Sedangkan ini tuh kita tes karena ini terlalu ke kanan, titik ini harusnya kan agak ke kiri dikit. Biar ke kiri maka angkanya kita perbesar. Karena ini kebalik posisinya. Yang besar di kiri, yang kecil di kanan. Karena kita harus perbesar, maka dari 0,05 tadi kita coba 0,07. Kita zoom dikit. Ini terlalu kiri. Kita coba agak ke kanan. Kalau agak ke kanan berarti angkanya ini kita kecilin itu. Oke, udah pas nih. Selanjutnya di diameter 50 ini kurang ke kanan, maka kita kecilin satu aja coba ya. Ya oke. Selanjutnya diameter 30. Ini masih di range ini. Kita coba 0,3. Oh ya, sebelumnya ini kita linkkan dulu. Ini sana kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita linkkan ke yang kuning ini. Gitu juga yang bawahnya. Nah, kalau 50 linkkannya yang kuning punya 50. Yang angka trial error 33 dan
10. Oke, ini 0,02. Sebentar, kita cek dulu. Coba ya, kita trigger dulu. Nah, oke. Ini 0,02. Oke, udah pas di titiknya. Kemudian, nah ini 0, ini pada persen 10. Ini kan di antara, kalau kita tarik garis ke kanan dan di pertemuannya kita tarik ke bawah, ini kan di antara 0,01 sampai 0,001. Jadi angkanya tuh di range itu. Kita coba 0,3 coba. 0,03. Oke, ternyata terlalu ke kanan. Maka kita perbesar lagi agar ke kiri. 4 mungkin. Oke, agak kurang kanan dikit. Berarti kita kecil. Oke, dikarenakan kita telah memperoleh grafik analisis saringan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persen pada masing-masing jenis tanahnya ini. Oke, selanjutnya di sini dikarenakan diameter lanang kita peroleh itu paling kecilnya 0,0265. Nah, di sini kan angkanya tidak sesuai, tidak sama dengan lanau yang ada di ketentuan. Maka apabila kita tidak memperoleh persennya ini langsung dari grafik, maka nanti akan terjadi selisih yang cukup besar. Maka dari itu, untuk mengakalinya, jadi kita perlu menggunakan satu tabel aja. Nah, caranya, tabel yang telah kita peroleh tadi, kita copy terlebih dahulu. Oke, kita taruh di sampingnya untuk sementara. Kemudian garis D60, D50, D30, D10-nya itu dihapus semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar grafiknya ini mudah dibaca gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik kanan, select data, kemudian add. Nah, ini seperti biasa, series name-nya ini, series X values-nya di blok 2 seperti itu, dan begitu juga pada series Y values. Dilakukan pada semuanya, semua jenis tanahnya. Tapi ini dilakukan ya pada grafik yang udah dihapus tadi ya, masing-masing diameter. Oke, terakhir jika udah, di sini kita akan memperoleh grafik seperti ini, kurang lebih yang kecil ini. Nah, selanjutnya untuk sumbu X yang bagian atas itu diisi 100 semua. Untuk sumbu X kerikil yang nomor 2 itu linknya ke kerikil yang paling kecil. Ini, begitupun pasir. Nah, untuk lanau karena cuma satu, jadi kita langsung klik saja. Dan juga lempung. Oke, lanjut untuk sumbu Y di sini kita isi 0 semua dulu sementara. Kemudian pada sumbu Y yang atas itu dikasih warna dulu. Karena ini yang kita hitung. Untuk bagian bawahnya itu ngeling ke atasnya seperti ini.
Untuk sumbu Y itu pada jenis tanah kerikil ngelingnya itu 100 dikurang persen tertahan yang paling atas. Untuk yang pasir itu ngelingnya langsung ke persen lolos pada diameter yang paling rendah 0,075. Untuk lanau, dikarenakan angkanya ini tidak tepat 0,02, maka kita perlu lakukan trial and error atau sedikit interpolasi gitu. Nah, kita coba masukkan dulu angka sekitaran ini 27, maka dia akan ke trigger untuk muncul gitu. Di sini kan kurang ke bawah ya, maka kita kurangkan saja angkanya. Kita asumsikan 24,9. Oke. Jadi simpelnya ini tuh tabel untuk menentukan titik pertemuan antara batas-batas pasir, lanau lempung, dan kerikil saat bertemu dengan garis lengkungnya ini. Nah, gitu. Nah, dikarenakan lempung itu adalah sisanya, maka langsung saja kita tulis 0. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Untuk persen lolos saringan nomor 200, langsung saja link ke persen tertahan pada pan. Nah, untuk persen kerikil itu langsung saja rumusnya 100 dikurang dengan yang kuning ini pada sumbu Y. Untuk pasir itu rumusnya berbeda lagi, yaitu 100 dikurang ini yang kuning ini pada bagian pasir, kemudian dikurang lagi pada persen kerikil ini. Nah, seperti itu. Lanjut ke persen lanau. Untuk lanau itu rumusnya beda lagi, yaitu 100 dikurangkan dengan yang kita trial and error tadi, kemudian dikurangkan oleh persen kerikil dan persen pasir. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu rumusnya beda lagi, yaitu 100 dikurang sum jumlah semua ini dan tutup kurung. Kenapa? Karena lempung ini sisanya itu dari batas lanau ke bawah, semuanya itu adalah milik lempung. Untuk mengetes apakah perhitungan yang kita lakukan ini telah sesuai atau belum, yaitu sama dengan sum, kemudian di blok saja keempat ini, tutup kurung dan enter. Nah, sini sama dengan if jika 100 ini sama dengan 100, koma, tanda kutip, maka dia oke, tanda kutip, koma, jika salah maka dia tidak oke, tanda kutip, tidak oke. Untuk diameter 10, ini langsung saja kita linkkan ke sini. Pada D10, D30, D60, dan D50. Oke. Untuk CU, itu rumusnya D60 dibagi D10. Nah, untuk CC, itu rumusnya seperti yang di samping ini, D30 pangkat 2 dibagi buka kurung D10 kali D60 tutup kurung. Oke, diperoleh angka seperti ini. Oke. Ini sebenarnya udah selesai, namun kita coba cek ya. Untuk kerikil persennya itu 0, ini ke atas adalah 0 karena dia tepat pada angka 100%, maka dia 0.
Nah, untuk pasir itu range-nya itu dari garis ini ke garis ini. Nah, ini kan kalau kita lihat kotakannya itu ada 1, 2, ini sekitar 7,5/10. Nah, berarti untuk persen pasirnya itu telah sesuai dengan grafiknya ini. Untuk lanau, kita coba cek. Sini kotak utuhnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sekitar 5 dan ini sekitar 2. Jadi udah tepat angkanya tuh 47. Nah, untuk yang paling bawah, itu angka sisanya. Ini kan 2 kotak berarti 20%. Di sini setengahnya sekitar 5 ya. Berarti 24,9 ini telah sesuai gitu. Cara ngecek udah sesuai atau belum ya gitu. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.